Itu bahasa asli perjanjian baru dalam bahasa Yunani, itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Itu luar biasa. Jadi kalau Papa mengampuni kita, dia itu langsung begitu dia tahu kita bertobat, maka dia melupakan semua yang kita pernah buat. Bahkan yang paling hebat, dia tidak pernah menganggap kita lagi berbuat salah. Itu luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa buat itu, bukan kita. Sehingga kita itu dibenarkan di hadapan dia. Saya beri contoh begini. Siapa pernah punya teman? Ini contoh paling gampang. Ya, teman baik ini, teman baik. Aku pinjam uang 100.000, 2 minggu aku kembalikan. Namanya teman baik. Pasti saudara akan kasih. Ya. Tapi sudah berapa kali 2 minggunya ini? Ya, kita pun gak nagih karena teman baik kok ya. Kira-kira kalau tahun depannya dia pinjam lagi, kira-kira muncul apa di hati kita? Ayo, mikir apa? Belum tentu. Mungkin kita bisa ngasih teman baik, mau cuma 100.000 saja loh. Tapi jahatnya hati kita. Mikir apa itu? Kita sih kasih. Ayo, kira-kira kita mikir apa? Nah, itu dia. Ternyata kita tidak bisa membenarkan orang. Karena itu masih nancap di pikiran kita. Kalau papa kita tidak. Begitu kita bertobat, dia lupa. Dia anggap kita gak pernah berbuat salah. Itu hebat sekali. Nah, papa ingin kita seperti itu pada semua keadaan dan pada semua orang. Membenarkan orang lain. Menganggap tidak pernah berbuat salah. Saudara bisa bayangkan kalau dunia menggunakan hukum kasih ini. Dunia itu sembuh, gak ada perang. Betul, gak ada dendam. Gak ada. Hari-hari ini kan negara kita, pemerintah sedang sibuk. Kenapa bangsa ini begitu cepat emosi, marah, kerusuhan, pembakaran, semua kenapa? Harusnya gereja yang harus tampil memberitahukan. Enggak cuma mengampuni, enggak cuma melupakan, tapi menganggap orang itu enggak pernah berbuat salah. Jadi bayangkan, enggak cuma forgive and forget, tapi sampai yang ketiga. Jadi begitu orang itu datang lagi kepada kita, kita enggak pernah nganggap dia pernah utang. Kan sulit. Buktinya dia pernah utang kok. Tapi papa kita seperti itu. Sungguh saudara, ini luar biasa. Ambil contoh. Ini bagian terakhir. Yohanes 21. Coba saudara lihat. Ini kisah yang sangat luar biasa. Yohanes 21. Perikop yang kedua. Jadi setelah Petrus jumpa Tuhan Yesus pertama kali sejak kebangkitan. Itu perikop pertama. Yang dapat ikan banyak itu loh. Terus Petrusnya terjun. Maka di perikop kedua Tuhan Yesus nawari apa kepada Petrus? Iya, dia nawari apa kepada Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya tanya kepada saudara. Menggembalakan domba-domba berarti dia jadi gembala. Itu kerjaan besar atau ringan? Kerjaan berat atau ringan? Besar, bukan kecil. Akhirnya Gereja Katolik mengangkat Petrus jadi paus yang pertama di dunia ini. Tapi lihat kejadiannya. Petrus terakhir kali ketemu Tuhan Yesus. Itu waktu Tuhan Yesus diadili. Di rumah imam besar. Kayafas. Setelah itu gak ketemu lagi. Baru ketemu lagi di peristiwa Yohanes 21. Saudara, Petrus itu nyangkalnya berapa kali? 7. 7 kali dia nyangkal. Kurang ajar gak? Iya, bukan 3-3 di halaman rumah imam besar Kayafas. Yang keempat kali, waktu Maria Magdalena. Karena dia murid pertama yang Yesus bangkit, itu yang tahu. Dia lari pulang, beritahu saudaranya, Yesus bangkit. Petrus gak percaya. Lalu Maria ibu Yesus dan murid perempuan yang lain nengok ke kubur karena berita Maria Magdalena. Mereka juga tahu Yesus sudah bangkit. Mereka pulang. Petrus gak percaya lagi. Sudah berapa kali itu? 5. Yang ke-6 kali, waktu Petrus ke Emmaus, 2 murid laki yang ke Emmaus. Karena mereka kecewa. Itu karena bentuk kekecewaan. Gurunya mati. Mereka putus asa pulang kampung. Ini di tengah jalan ketemu Tuhan Yesus. Mereka balik lagi. Yesus bangkit. Petrus enggak percaya lagi. Sudah berapa itu? 6. Yang ke-7 kali peristiwa di Danau Galilea itu.
Karena di Lukas 5 dia kan sudah janji, aku tinggalkan semuanya untuk ikut guru. Nah kok bisa-bisanya balik jadi nelayan lagi? Berarti perahunya nggak dijual, masih disimpan itu. Maka itu ketika dia kecewa, dia balik lagi ke perahu itu. Maka tuh hati-hati dengan hal-hal yang lama dalam hidup ini. Dia sudah bilang, Yesus berkata, aku jadikan kamu penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Lu kok bisa-bisanya balik nangkep ikan? Tapi lihat Tuhan Yesus, kasihnya luar biasa. Ada lauk pauk? Enggak ada. Semalam-malam mendapat, oke, tebarkan jalamu sebelah kanan. Bayangkan baiknya Tuhan. Sudah jelas kok Petrus salah. Masih dikasih kesempatan tangkap ikan lagi. Begitu dapat ikan itu, mereka tahu itu gurunya. Ayo jujur, kalau saudara jadi Yesus, ketemu murid nyangkal 7 kali, diapain itu enaknya? Ayo coba jawab. Gimana tante? Ayo, kalau kita jadi Yesus, diapain nih kayak begini modelnya? Betapa kasih Yesus, amin saudara. Terus yang buat saya nggak bisa ngerti, apa nggak keliru? Gembalakan domba-domba. Itu nggak main-main loh. Karena itu awalnya gereja di situ. Beraninya Tuhan Yesus memberikan tugas yang paling tinggi di dalam gereja kepada orang model kayak begitu. Nggak bisa ngerti. Ayo, secara logika aja. Kalau Tuhan Yesus mau terima Petrus lagi, kira-kira pakai apa? Kalau saudara itu Tuhan Yesus, suruh apa dulu itu? Suruh syarat? Enggak cuma itu. Syarat, iya syaratnya apa ya? Suruh apa? Buat perjanjian, apa lagi? Enggak boleh nyangkal, terus apa lagi? Ya paling tidak, kamu training sana dulu. Sekolah lagi sana kamu. Kan harusnya begitu, ini kan pekerjaan besar. Gembalakan domba-dombaku. Luar biasa. Saudara, di sini kita lihat, gereja enggak punya hati Yesus. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena gereja tidak mengenal hati itu. Coba kalau saya tanya ini, bagi saudara para urusan organisasi gereja pasti tahu. Kenapa? Belum terima apa? Enggak apa-apa Pak Januar. Kenapa? Oh begitu. Ya, nanti itu ada Roh Kudus, betul. Yang Tuhan Yesus janjikan. Lihat saudara gereja. Yang pernah terlibat dengan organisasi gereja pasti akan tahu. Kapan sinode itu membuat surat sampai tembusannya ke ratusan kepada semua cabang gereja dan semua pendeta-pendetanya. Itu ketika ada orang buat salah atau ketika ada orang buat benar. Nah, itu kurang ajar betul itu. Kenapa waktu ada orang buat benar nggak dibuatin surat? Lah betul nggak? Kenapa waktu ada orang buat benar kok nggak dibuatin surat? Kenapa membuat surat nggak orang buat salah dulu? Itu jahat sekali. Harusnya waktu ada orang buat benar, berhasil ini, buatin surat supaya orang tahu. Setuju saya ngomong ini saudara? Itulah gereja. Ya, bukan soal manusianya Pak Januar. Harusnya kita ini menjadi manusia Yesus. Jadi ayo kita pakai ini. Kalau kita bisa menggunakan hati Yesus ini, bisa bayangkan, hati kita tetap bersih, betul? Nggak kotor lagi, pikirannya positif. Pikiran kita tenang, hati kita tenang, maka sumber hidupnya akan bersih. Kalau sumber hidupnya bersih, hidupnya jadi bagaimana? Bersih juga, sehat. Jadi kotornya ini, saudara, buang. Ya, saya ulangi lagi, kotornya hati kita karena apa tadi paling banyak? Kata-kata, ya, omongan orang, awas itu. Ingat, jangan kita hafalkan kata-kata orang. Begitu kata-kata orang itu muncul lawan dengan firman. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih, betul? Karena segala firman yang telah kukatakan kepadamu. Lalu masukkan pikiran positif di pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 tadi. Terus yang positif. Jangan jadi hamba uang. Jangan uang jadi pusat kehidupan kita. Katakan cukup dalam hidup ini. Hidup kita jadi tenang betul-betul. Nah, setelah itu mengampuni. Ingat, tinggalkan masa lalu. Karena kalau kita nggak hidup di masa yang sekarang, selalu di masa lalu, kita nggak jadi manusia yang normal dalam hidup ini. Karena selalu yang lalu ingat terus, yang lalu ingat terus.
yang menyakitkan, yang tidak enak, yang merugikan.